Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Seorang gamer terjebak dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Karena terlalu getolnya akan dunia game, dia sampai berteman dengan pemain online lainnya di dunia nyata. Tapi, pemain yang baru dikenal dan sudah dianggap teman itu justru memanfaatkan game tersebut untuk mengambil alih kehidupannya serta mencelakainya perlahan-lahan. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film akan terfokus pada Juri, seorang gamer yang hampir setiap harinya selalu melototin layar monitor. Walaupun tinggal hanya berdua sama ibunya, Juri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah buat ngegame daripada bersama sang ibu. Isi di kepalanya cuma ada game, bahkan waktu kuliah saja hanya sekedar pelengkap. Mia, seorang wanita berbakat dengan alat musik klarinet yang juga satu kampus sekaligus pacarnya Juri. Dialah salah satu orang yang sangat perhatian pada Juri. Suatu waktu, Mia coba bertanya serius padanya tentang satu pilihan yang harus Juri pilih, apakah dirinya atau game yang lebih penting saat ini. Namun tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Pas main bola aja, Juri cuma kebayang game di kepalanya. Sä näytät vähän kalpeelta. Koska sä Juri oot viimeksi nukkunut kunnolla? Pas lagi ngegame, Juri ngerasa sedikit bingung karena setiap harinya semakin dikit teman servernya yang berstatus online. Karena kebingungan tersebut, Juri berniat untuk ketemuan sama salah satu orang di server tersebut yang masih online. Yang bermaksud, ia ingin menanyakan langsung apa sebab para pemain lain semakin berkurang setiap harinya. Yang kini hanya tersisa 2 orang, yaitu Juri dan 1 orang lagi, Mordet. Mereka pun janjian bertemu di sebuah bangunan bekas pabrik. Singkat cerita, pertemuan pertama mereka agak sedikit canggung nih. Karena nama dari pria ini tak sama dengan nama ID di dalam game, dia biasa dikenal sebagai Mordet di dalam game tersebut. Sedangkan nama akrabnya ialah Niki. Ya, namanya juga nama pengguna di game, bebas-bebas aja lah. Maka dari itu Juri juga nggak mikirin banget sih. Setelah mengajaknya ke rumah, mereka pun mulai saling akrab. Sampai-sampai Juri menganggapnya sebagai saudara, karena cuma dia saja yang masih aktif bermain game. Di sela tidurnya Niki, Juri sedikit penasaran dengan tato yang ada di lengan Niki. Di tato tersebut ada sebuah kode alamat IP yang bikin Juri penasaran. Sampai akhirnya Juri mencoba cari tahu situs apa yang sampai Niki catat di tatonya. Di layar hanya ada pilihan Enter dan Exit. Kemudian terdapat nama pengguna di mana si pemain harus menggunakan face unlock untuk login terlebih dahulu. Tak berselang lama, Niki tiba-tiba terbangun dan langsung mergokin Juri di sana. Untungnya, Niki masih bisa maklumin Juri yang sifatnya kepo akan suatu hal. Sebelumnya, Niki kelihatan nyesel sih karena Juri udah terlanjur masuk di game itu. Karena siapa saja yang sudah masuk di game tersebut tak akan bisa keluar sebelum dia menyelesaikannya. Ya, karena Juri seorang pro gamer, dia nggak takut sih sama omongan kayak gitu. Namun setelah dicoba login berkali-kali, semua usaha raut wajah Juri selalu gagal buat login. Ya, namanya juga face unlock. Susah juga sih. Sampai-sampai Niki mengurungkan dirinya lalu pergi meninggalkan Juri.
Niki. Juri yang tak mau ditinggal begitu saja, dia coba membujuk Niki agar bisa bantuin login sekaligus selesain game ini. Sebelum Niki bersedia membantu Juri, dia juga menghimbau game ini adalah game kematian dan nyawa adalah taruhannya. Siapa saja nggak akan bisa lari dari game ini selama dia belum bisa menyelesaikannya. Sekali lagi, namanya pro gamer, Juri nggak ada takutnya sama hal begituan, sob. Okei. Dan setelah mereka kembali ke depan layar, tanpa disadari, kalau dilihat-lihat muka mereka cukup mirip loh. Niki pun berusaha mengarahkan Juri untuk fokus dengan senyumnya, karena itu adalah kunci untuk bisa login sekaligus selesain tahapan pertama di game ini. No. Setelah berhasil, mereka pun lanjut tahap kedua yang bertuliskan sebuah kata, di mana mereka harus menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kata tersebut di depan webcam monitor. Kebetulan di kelas Juri hari ini adalah tentang melukis, dan ia pun melukis sekelompok tikus yang lumayan bagus sih hasilnya. Lalu dia coba untuk menampilkannya di depan layar, tapi hasilnya kurang cocok, sob. Ngomong-ngomong, Juri besok ada ujian bahasa Jerman nih di kampusnya. Tapi dia sedikit mumet karena mikirin jawaban di game itu. Alhasil, Niki merubah gaya rambut Juri yang sama persis kayak rambutnya Niki. Dan jadilah saat di kampus, Niki yang menyamar jadi Juri sempat dicurigai oleh Mia, pacarnya. Namun hal itu pun tak membuat Niki canggung. Justru pandangan pertama dari Mia yang Niki baru bertemu pertama kalinya membuat Niki jadi terpesona dibuatnya. Sementara Juri sibuk membeli tikus beserta kandangnya yang kemudian dia coba menunjukkannya di depan layar. Namun sayang, usaha itu tak cukup membantu. Lalu Niki pun coba membantu dengan cara meracuni tikus tersebut sampai ke lenger. Dan benar saja, tindakan itu pun membuahkan hasil. Menjalani hari keduanya Niki sebagai Juri, dia masih belum bisa beradaptasi di kampus. Sampai guru olahraganya pun emosi. Dan karena saking kesel, Niki pun meluapkannya dengan di ruangan musik. Niki sengaja memperhatikan Mia yang dengan anggun bermain klarinet di sana. Seusai latihan, Mia sempat ngasih tahu kalau dia akan tampil di acara kelulusan kampus akhir bulan nanti. Singkat cerita, Juri dan Niki melanjutkan permainan itu yang dimana mereka harus menyelesaikan satu kata, yaitu lalu dengan alat musik serta kemampuan yang ada, mereka pun berjoget hura-hura ngalor ngidul nggak ketulungan. Setelah berhasil di tahap ketiganya, inilah tahapan terakhir, di mana ada sebuah kata, yaitu IED. Bukan berarti Idul Fitri ya sob. Menurut Niki, kepanjangan kata itu ialah Improvised Explosive Device. dan mereka pun menyimpulkan mereka harus membuat ledakan besar agar bisa menyelesaikan game ini. Satu persatu bahan peledak mereka kumpulkan dan merancang sebuah bom yang terhubung langsung ke ponsel. Dan untuk meledakannya cukup mudah, dengan menekan satu tombol saja, maka bom itu akan meledak dahsyat. Dan besok mereka bakal ngelakuin itu di bangunan bekas pabrik. Setelah menjalani hari yang cukup melelahkan, di tengah obrolan santai mereka, Niki bercerita tentang sosok Mia yang menurutnya Mia adalah cewek yang sempurna di mata Niki. Namun justru Juri mengalihkan topik obrolannya
di mana Juri saat ini ngerasa udah nyaman berteman dengan Nicky. Berhubung sebentar lagi kuliahnya selesai, Juri dan ibunya berniat pergi ke luar negeri. Tapi sebelum pergi, Juri ingin mengenalkan Nicky pada sang ibu terlebih dahulu, supaya Nicky bisa dianggap saudara dan bisa hidup bersama keluarganya nanti. Namun saat Juri coba memastikan tanggapan dari Nicky, singkat cerita, setelah mereka siuman, Juri yang ingat tentang kejadian semalam, dia langsung menuduh Nicky adalah penyebabnya. Namun Nicky mengelaknya dengan bukti bahwa dia juga dirawat di sini dan justru Nicky lah yang menyelamatkan Juri saat itu sob. Ketika cekcok yang sudah reda, ibu dan Mia tiba-tiba datang menjenguk yang disadari Nicky dan langsung bersembunyi. Eikö sä muista mitään? Joku toi sut tajuttoman sairaalaan. Juri! Di saat masa pemulihan Juri di rumah sakit, Nicky tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk ketemuan sama Mia dan memanfaatkan keadaan. Yah, namanya juga mirip, Mia percayalah kalau Juri udah sembuh. Menang banyak deh. Dan tanpa disangka Nicky, sesampainya di rumah, Juri sudah ada di kamar dan langsung mengetahui apa yang diperbuat semalam dengan pacarnya. Di tengah sengitnya cekcok tersebut, Mama tiba-tiba masuk dan mengajak Juri untuk berburu hari ini. Yang untungnya mereka nggak ketahuan sih. Juri yang tak mau tinggal diam, dia pun coba mengecek siapa sebenarnya sosok asli dari seorang Nicky. Kaget teramat kaget, Juri mendapati rekaman di mana Nicky tega membunuh teman satu servernya di dalam game yang selama ini membuat janggal di pikirannya. Dan Juri pun menyimpulkan bahwa Nicky adalah penyebab offline-nya satu persatu teman Juri di dalam game. Oleh karena itu, dia pun langsung mengajak Nicky yang saat itu lagi asiknya dinner sama sang ibu. Tapi sebagai psikopat bertanggung jawab, Nicky pun menerima ajakan Juri dan bertemu di pabrik bekas. Dan tanpa sepengetahuan Juri, dosen olahraga diam-diam mengikutinya karena dia merasa ada yang aneh dengan sikap Juri belakangan ini. Setelah mereka bertemu, disinilah Nicky membeberkan semuanya bahwa dia hanya ingin mengambil alih semua yang dimiliki Juri. Seperti yang sudah-sudah, Nicky membunuh serta mengambil alih semua kehidupan teman online-nya Juri. Tak lama berselang, setelah Nicky berhasil mengambil keadaan, bapak dosen yang kepo masuk ke tempat itu. Bukannya kepastian yang ia dapat, justru kemalanganlah yang diterimanya. Lagian sih ikut campur urusan orang, Pak. Di tengah kondisi Juri yang belum sadar dan terikat, Nicky menghapus bersih tato di lengannya dan malah membuatkan tato di tangan Juri yang sama persis dengan miliknya, yang membuatnya yakin mulai saat ini dan seterusnya Nicky adalah Juri dan Juri adalah Nicky. Hari ini adalah hari acara kelulusan di kampus dan boleh dibilang hari ini adalah momen terbaik bagi Juri yang sungguh sayang kalau dilewatkan. Maka dari itu, Nicky bersiap-siap sekaligus memberitahu Juri kalau bom yang mereka rancang sebelumnya di dalam mobil bakalan Nicky ledakin di aula kampus dan itu akan terasa sangat menyenangkan baginya. Hei. Sä oot pelaaja! Juri yang khawatir akan keadaan ibu dan Mia, dia memohon agar kedua orang yang disayangnya tersebut agar jangan sampai menjadi korban.
Lalu sebagai kesepakatannya, juri harus memakan pizza yang bertopingkan racun tikus. Yang seketika di layar laptop game itu, kata kunci yang awalnya IED berubah menjadi DIE. Sesampainya di sana, acara pun berjalan lancar dengan penampilan Mia sebagai pembuka. Di waktu yang bersamaan, juri yang sebelumnya memuntahkan semua racun dari mulutnya, sekarang dia berusaha meloloskan diri sebisa mungkin dan mencari jalan keluar dari sini. Di ujung usahanya, dia melihat mayat yang tak lain dan tak bukan dialah salah satu teman online-nya yang menjadi korban dari Nicky sebelum dia berhasil keluar dari bangunan tersebut. Perjalanan yang sangat jauh harus ditempuh juri sekuat mungkin agar bisa menghentikan niat Nicky yang kejam. Sementara Nicky yang berkesempatan naik ke atas panggung, bukannya ucapan terima kasih yang disampaikan, malah dengan santunya dia mengancam semua hadirin bahwa saat ini di bawah panggung ini dia sudah menaruh bom waktu yang sebentar lagi akan meledakkan aula gedung ini. Awalnya semuanya hanya menyangka itu hanyalah gurauan juri semata. Namun detik demi detik, Nicky yang menjadi juri saat ini semakin menegaskan mereka. Haluan jäädä tänne mun kanssani. Di tengah kekonyolan juri KW, sang ibu masih tak percaya dengan sikap juri saat ini. Namun hal itu bisa dibuktikan oleh Mia pada sang ibu kalau pria tersebut bukanlah juri. Karena Mia melihat juri yang sebenarnya ada di antara kerumunan orang di luar sana dan sedang menuju ke sini. Lalu di saat semua orang berkumpul di lokasi dekat mobil juri, dengan santuy serta senyum jahatnya, Nicky bersiap-siap menekan tombol peledak yang ternyata bom tersebut masih ada di dalam mobil. Di sela gayanya yang so iye, juri diam-diam ada di belakang dan berhasil menggagalkan usahanya. Film pun ditutup oleh pihak kepolisian yang langsung menyergap juri. Alah, gimana jadinya tuh? Polisi kan pasti nangkap si juri KW ya. Sedangkan si juri asli kan sekarang ada tato di tangannya. Entar pas ketemu ibu sama Mia, yang ada mereka nggak percaya dong. Ngaku-ngaku aja ente, orang si juri lagi di penjara. Intinya sih kehidupan mereka berdua udah ketuker gitu sob. Itu aja dah gampangnya. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.